Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa syarrif ala sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya meliputi seluruh makhluk ciptaannya. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi kita yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Al-Muhtarimul Kiram, Sahibul Fadilah Al-Habib Sayyid Salim bin Abdurrahman Al-Jufri, syukran lillah bihudurikum fi hadzal majlis mubarak ya sayyidi. Atamanna dzalika laka daiman insyaallah fi siha wal afiyah. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Minahasa Utara Bapak Al-Ustaz Suhartono Tilamoho, Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga anggota DPRD tingkat 2 Minahasa Utara. Amin kalau belum. Yang saya hormati pula Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Mafakhir, Bapak Imam Masjid Agung Diponegoro Bapak Ustaz Haji Mahmud Ajizi, Ketua DKM Bapak Fani Bagu. Siapa lagi yang mau saya sebut? Angkat tangan. Yang semua yang hadir, insya Allah yang tidak disebut namanya, kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan doa kita semoga kehadiran guru kita, ulama muda yang berkiprah senusantara, Al-Habib Sayyid Salim bin Abdurrahman Al-Jufri, matta'anallah bituli hayatih wa yanfa'na bi barakati ulumih insyaallah. Tahu artinya? Amin tidak tahu artinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Tadi Bib, waktu antum belum datang, saya dibisik sama MC, Ustadz, kalau boleh 15 menit paling lama. Saya jawab, kalau kita sepegang mic, kita berurusan itu. Jadi baku atur memang dari sekarang orang Bib. Antum berapa jam Bib? Kalau kita nyerah usah lama-lama, 2 jam setengah. Biarlah sisanya yang 4 jam Habib. Ana yakin dan pastikan tinggal kita dengan Habib yang ada di sini. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Saya ingin bicara sedikit tentang Maulid. Tapi salah seorang cucu dari Sahibul Maulid Al-Habib Salim ada di sini. Jadi saya hanya mau bicara, cuma mau bilang itu Maulid penting. Backing kalau ada rezeki. Tidak usah dengar itu yang lain-lain. Yang tidak mau merayakan itu hak dan urusan dia.
Yang mau merayakan, moga-moga apa yang kita niatkan dan kita semarakkan, insya Allah ada berkahnya. Karena di maulid tidak ada kata-kata yang tidak sopan, kecuali doa, salawat, zikir, dan sebagainya. Saya lihat ini di media sosial lagi rame-rame ini urusan maulid. Yang merayakan dikecam sama mereka yang tidak suka merayakan. Padahal kalau mau dipikir, kalau dipikir-pikir, coba tolong berpikir. Pikir sendiri. Apa yang ada di maulid yang ada haramnya? Kue halal. Bunga-bunga pinjam. Apalagi baliho orang minta tolong orang sumbang. Kue orang kumpul-kumpul. Betul tidak? Saya ahlan wa sahlan ya Ustaz. Fadal Ustaz. Telah hadir dua ustadz top kita kalah top karena pemain top TikTok. Tidak apa-apa, yang penting dekat jendoran. Sampai di mana tadi? Ya, sampai di mana tadi? Ini kentara sekali, ini belum makan ini sampai kue yang dibilang. Yang pasti sampai tadi. Jadi maulid ada orang salah artikan. Maulid dikira ulang tahunnya Nabi. Oh, kita mau bikin ulang tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Kalau ulang tahun namanya milad. Kalau maulid ada dua, maulud dan maulidun. Maulud artinya yang dilahirkan. Maulid yang terlahir. Sedangkan milad artinya kelahiran. Berarti milad untuk orang yang masih hidup. Maulid dan maulud untuk orang yang telah wafat. Dan istilah ini dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak sembarang orang pakai istilah maulud. Besok-besok kalau kita sudah tidak ada dan bilang, oh orang mau bikin mauludnya Ustaz Mahmud Kasih. Ya. Kalau di zaman dahulu kala itu memang maulid tidak dibuat oleh Rasul. Tapi Nabi suka berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Sahabat bertanya, mengapa engkau suka berpuasa di Senin dan Kamis? Kata Nabi, Yaumul Itsnain yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, maka aku menghormati hari kelahiranku, aku berpuasa. Bisa dipaham adik-adik? Jangan bercerita. Kalau kita turun kalar nih. Begini kalau nyendak toh. Dia berbicara kurang toh. MC, seberapa menit? Mana dia? 10 menit. Belum 10 menit kita bicara tadi. Oh, karena korupsi waktu ini. Berikut, di zaman Rasul memang Nabi tidak lakukan, tapi Nabi menghormati hari kelahirannya dengan puasa. Yaumul Khamis yaumun bu'ithu fihi. Sedangkan hari Kamis adalah hari di mana aku dibangkitkan, diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi memperingati dua momen. Pertama, ketika beliau dilahirkan. Yang kedua, ketika beliau menerima eskalani. Dia berpuasa.
Jelas? Kemudian setelah 300 tahun sesudah Nabi hijrah, berarti 300 tahun Nabi telah wafat. Peristiwa tahun ketiga sampai keempat Hijriah, Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah artinya sesudah masa khalifah, maka dibuatlah acara maulid, tapi dengan acara yang sederhana. Sama dengan orang yang ada bikin ini sederhana. Itu pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah, abad keberapa Pak? 7 Hijriah, di negeri Irak, di provinsi Irbil, Sultan Mudaffar mulai membuat besar-besaran maulid itu, yang kemudian dibenarkan dan disahihkan oleh ulama. Mengapa dibenarkan oleh para ulama? Ingat ibu, ulama selalu berkata yang hak dan ulama tidak mau mengajarkan yang batil. Kalau maulid ini batil, maulid ini tidak benar, pasti ulama akan berbicara tanpa satupun yang berani membenarkan maulid. Tapi ternyata hanya yang karbitan ini yang mengharamkan maulid. Kenapa? Berapa menit? Kenapa kuku kalau sehabis? Berikut, perhatikan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau wahai Muhammad diutus kecuali engkau membawa rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam artinya alam apa saja? Alam wujud, alam nyata, alam gaib, alam bawah laut, alam bawah tanah, alam luar angkasa. Semua itu adalah ciptaan Allah, dan Allah katakan engkau Muhammad rahmat bagi alam-alam itu. Makanya sebutannya rahmatan lil alamin. Kalau yang menciptakan alam Rabbul alamin. Itu Quran mengatakan demikian. Tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad kecuali engkau sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Di ayat yang lain Allah mengatakan lagi, apa kata Allah? Qul, katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, bifadlillahi wa birahmati, karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, karena itulah mereka orang beriman harus bergembira dengan datangnya rahmatan lil alamin. Ini buktinya hari ini kita bergembira dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tiada, para sahabat telah tiada, para mujahid telah tiada, para salafun salih juga telah tiada. Tapi ingat, Nabi katakan, walaupun aku telah tiada, don't worry my friend, taraktu fikum amraini, akan kutinggalkan dua hal kepada kalian umatku, kitab Allah wa sunnat rasuli, itulah Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ibu? Jelas? Baik. So berapa menit? Kurang 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.